Yo Gadgeters, orang-orang yang pada punya budget beli smartphone baru kurang lebih 11 sampai 14 juta itu sering nanya sama kita berdua. Ya. Mana yang harus dibeli? Galaxy S24 Atau Xiaomi 14 atau iQOO 12. Dan kita juga sering mendiskusikan hal ini ya, off the camera ya, nggak di depan kamera. Tapi kayaknya it's a good idea ketika kita mencoba untuk nge-record diskusi kita yang udah berkali-kali ini, ya kan? Buat di-share ke kalian juga. Jadi kalian tahu ketika mau punya duit segitu tuh belinya yang mana gitu. Perlu dicatat ya, harganya sekarang di marketplace ini iQOO 12 masih 11 juta. Emang udah under value men ya, pada saat rilis juga ya. Harganya emang udah base mentoknya, bottomnya itu ya udah segitu gitu loh. Dan dia emang kasih harga segitu memang harus ya, karena dia lagi pemain baru ya, butuh cari nama ya, kasih bottom price. Untuk Xiaomi 14 ada yang jual di marketplace kurang lebih 11,5 juta, sedangkan untuk S24 kurang lebih di marketplace ada yang jual sekitar 12,5 juta juga. Itu yang 8256 ya. Gokil ya. Jadi sebenarnya harga pasarnya antara ketiga handphone ini ya mirip-mirip men. So, pilih yang mana nih? Yuk kita obrolin. Pertama, soal desain. Kita mulai dari size-nya dulu. Kalau kalian suka HP compact, HP yang kecil, S24 itu udah paling kecil. Kalau Xiaomi 14, menurut gue tuh nggak kecil, nggak gede juga. Apa ya, bisa dibilang pas. Ya, just right size aja gitu loh. Dia nggak terlalu kecil sampai ketika kita main game atau nonton jadi kekecilan. Dan nggak juga kegedean sampai harus menemuin kantong atau bikin berat kita jalan kemana-mana. Jadi pas aja. Nah, sementara buat iQOO 12 ya, dia paling besar layarnya di 6,7 sekian inch. Dan itu ya buat media consumption ya layaknya smartphone normal saat akhir-akhir ini kan segede gitu semua kan. Buat main game juga paling enak itu. Kalau kalian memang nyari yang desain paling premium di antara ketiga HP ini, memang opsinya adalah Xiaomi 14 dan S24. Ya desainnya simple, ya memang flagship itu harus begitu ya, premium, simple, nggak neko-neko ya, straightforward. Dipegang juga berasa ya, di tangan tuh lebih premium lah dua ini daripada berisi lah gitu ya, daripada iQOO 12. iQOO 12 kalau dibilang murahan juga enggak. Iya, tapi ketika disandingkan ya, gue berasa banget ketika dipegang sih, men. Dipegang tuh itu masih levelnya tuh masih level flagship killer berasa gitu ya. Setuju gue. Kalau pegang dua yang ini tuh bener-bener megang HP mahal. Kalau di antara dua ini disuruh pilih lagi, gue prefer Xiaomi 14 ya. Karena overall form factor-nya itu nggak setajam S24. Dia kacanya ini agak nge-curve di belakang. Ini kalau kita genggam kencang begini berasa tajam-tajam ya. Tapi nggak sampai berdarah. Nggak setajam S24 Ultra. S24 Ultra itu kan cornernya itu tajam banget ya. Ini nggak, masih rounded lah. Baik Xiaomi 14 maupun S24 itu nggak cuman tongkrongannya doang yang premium. Tapi dua hal basic yang menjadi syarat flagship high-end ya ada di sini. Apa tuh? Rating IP68 dan juga punya fitur wireless charging. Sedangkan iQOO nggak ada wireless charging, rating IP-nya cuma 64. 64 tuh artinya dust resistance-nya sebenarnya sama ini, cuma water resistant yang beda, cuma splash proof doang dia. Jadi soal desain, kalau gue harus milih di antara ketiga HP ini, sebenarnya gue sukanya sama Xiaomi 14. Tapi gimana ya? Ya gue setuju sih, maksudnya Xiaomi 14 tuh berasa paling premium dan paling pas, bener. Cuma lagi-lagi tergantung lah, lo beli HP itu buat apa? Kalau lo beli HP buat nonton, lo beli HP buat main game, ya selebar-lebarnya, sebesar-besarnya layar Xiaomi 14, tetap masih enakan nonton segala macam, enakan di iQOO. Ya kan, lebih besar, gitu, lebih besar, lebih gede, dan gue yakin mayoritas orang yang udah terbiasa dengan smartphone besar saat-saat ini, akhir-akhir ini ya akan pilih dari soal size ya, si iQOO 12 sebenarnya. Ngomongin soal display, ya kita sulit ya kalau disuruh nitpicking di antara ketiga handphone ini. Semuanya itu udah flagship grade. Palingan yang membedakan di antara ketiganya itu adalah resolusi dari face rate. Ya kan? Which itu juga resolusi
1.5K di dua smartphone ini dan Full HD doang di S24. Betul. Tapi kan Full HD di S24 bodi sekecil ini, layar sekecil gini ya, rapat-rapat juga pixelnya. Kita nggak bisa bedain lah, kita nggak bisa benar-benar bedain, oh ini flagship grade, grade A, grade B. Betul. Sulit, semuanya menurut kami berdua sih bagus-bagus saja. Dan juga 144 Hz di sini dan 120 Hz di sini juga, ya mau ngebedainnya gimana gitu. Di atas 120 Hz kita berdua udah nggak bisa bedain ya. Iya. Next soal performance. Snapdragon 8 Gen 3 di kedua smartphone ini, di Xiaomi 14 dan iQOO 12 dan Exynos 2400 di Galaxy S24. Kalau disuruh pilih, ya tetap pilih jelas ya 8 Gen 3 ya, Snapdragon 8 Gen 3. Walaupun memang Exynos 2400 sudah membaik, dalam arti kata nggak seboros dulu, ya kan, panasnya juga manageable. Cuma ya secara performa overall, terutama soal sustain performance, itu masih lebih bagus di 8 Gen 3. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika dipakai gaming, ketiga smartphone ini seperti apa? Nah, kalau emang hobi gaming, emang mendingan iQOO 12 dan Xiaomi 14. Pakai keduanya, main game super berat kayak Genshin Impact, main 30 menitan pun aman, nggak turun FPS-nya. iQOO yang size bodinya normal itu lebih goks lagi ya. Even di ruangan non AC pun masih bisa ngegas terus dipakai main game berlama-lama. FYI, makin gede body biasanya penyebaran panas untuk keluar itu lebih efisien. Jadinya lebih bisa jaga performa. Kalau S24 sih ya sekedar main game MOBA segame 2 game sih bisa, tapi kalau udah Genshin Impact gitu yang dimainin, main bentar aja udah pasti langsung turun FPS-nya. Kalau gue kan anaknya nggak gaming sentris ya, lebih buat ke arah daily dan juga kamera ya. Jadi pilihan gue mungkin adalah Xiaomi 14 dan Galaxy S24. Cuman emang Xiaomi 14 ini lebih tahan banting lah di semua kondisi cuaca kan. Lebih predictable, jadi kita nggak was-was makainya. Karena gue pernah ngalamin ya, aku pernah ngalamin di Bali lagi panas banget, pakai ini starternya luar biasa. Pada teman itu ekstrim, benar-benar cuaca ekstrim lah, panas banget siang hari, terik pula gitu loh. Terus kalau kita ngomongin storage, ini dua-duanya udah 256, walaupun RAM-nya berbeda, 12 dan juga 8. 256 GB, nggak ada slot buat SD card, ya buat gue sih cukup. Cuman memang gue berharap khusus buat Xiaomi 14, ya harus ada lah kalau udah main di ranah flagship, opsi storage buat 512 GB. Iyalah 256 kalau lu main game, wah nggak cukup men. Kalau buat foto-foto video masih cukup lah, cuman kalau begitu udah install game, 256 bakalan cepet habis. Apalagi lo installnya beberapa game. Makanya buat yang nyari performance, buat yang mikirnya ke game, itu lebih cocok iQOO 12. Nggak cuma 8 Gen 3-nya yang bagus, terus juga bodinya lebih besar dari Xiaomi 14, jadi penyebaran panasnya juga lebih bagus di iQOO 12. Betul. Juga soal storage-nya tadi 512. 512 ya cukup buat install beberapa game yang gede-gede gitu loh. Plus juga masih cukup juga storage-nya buat foto, video, dan lain-lain. Oke, kamera. Kita pengen straight to the point karena ini bukan kamera battle. Kalau kalian nyari yang berhubungan sama videografi, juaranya adalah Xiaomi 14 dan juga S24. Karena kedua handphone ini videonya bagus banget ya dibanding iQOO 12. Terus juga ini iQOO 12 video selfie-nya parah banget, 1080p ya kan, terus udah gitu jelek pula ini ya kan, nggak stabil juga men, dan nggak stabil, nggak bisa dialusin nih, ini harus dibilang selfie-nya itu jelek, video selfie jelek. Untuk kamera depan, Samsung Galaxy S24 bisa merekam up to 4K 60 fps, mantap kan? Begitu juga dengan Xiaomi 14, sama kayak S24 dia bisa up to 4K 60 fps perekaman kamera depannya. Sedangkan untuk iQOO 12 maksimalnya cuma bisa di 1080p 30 fps aja buat perekaman kamera depan. Itu pun footage-nya nggak stabil kayak dua handphone lainnya. Dan sementara kalau kalian nyarinya fotografi, pilihannya dua juga. Yang ini keluar, ya kan? Yang dua ini bersaing. Kenapa S24-nya keluar? Karena secara sensor, secara kamera-kamera lain kayak tele dan ultrawide itu udah ketinggalan dibandingin dua smartphone ini. Ini dua bagus dengan caranya masing-masing. Yang satu eye pleasing, yang satu punya karakter. Kita bahas ini sekarang. Nah, detailnya Xiaomi 14 dan S24. Di kamera belakang tuh masing-masing soal video bisa ngerekam up to 8K 24 fps dan 8K 30 fps.
Kelebihan Galaxy S24, dia bisa gonta-ganti lensa di 4K 30 sampai ke kamera depan. Nah, Xiaomi 14 tuh juga bisa ya 4K 30 gonta-ganti lensa, cuma tidak bisa ke kamera depan. Ketiganya bisa rekam up to 60 fps di resolusi 4K pada kamera belakang. Kalau ngomongin kualitas videonya, Xiaomi 14 punya tone yang lebih natural. Stabilisasi juga lebih baik. Secara bitrate tuh tinggi dan FPS pun stabil. Jadinya overall footage lebih smooth. Nah, kalau di S24 sebenarnya sama bagusnya ya, tapi lebih eye pleasing aja overall warnanya. Kalau iQOO videonya tuh kayak proses gitu, memang bukan selera kita. Nah, soal fotografi ketiganya bagus ya di good light. Jelas lah, semuanya flagship. Tapi kalau udah di challenging lighting, disitulah baru perbedaannya ketara. Seperti di indoor lighting atau di low light. Gue sih masih prefer Xiaomi dan iQOO. S24 tuh udah ketinggalan ya. Telenya juga demikian. 3x di S24 tuh sensornya kecil banget, kualitasnya juga kelihatan udah kalah. Apalagi kalau udah urusan ngezoom di atas native zoom telenya. iQOO adalah yang terbaik soal ngezoom di atas native zoomnya dengan sensor OmniVision OV64B-nya. Masih bagus tuh. Bicarain soal kamera Xiaomi 14, bagus ya. Tapi memang kekurangannya, seperti yang kita sebutin di review kamera kita tempo hari, kekurangannya adalah ini kameranya ngembun. Tapi gue kok ini udah pakai kurang lebih seminggu, moto-moto kok gue belum nemuin handphone ini ngembun lagi. Ngapain? Hebat. Jadi memang waktu itu kan gue pernah ngomong tuh, gue pernah pin comments di video kamera reviewnya 14. Gue bilang suruh 4K, terus ininya dibuka SIM tray-nya. Itu di situasi normal udah nggak ngembun. Awalnya itu dulu situasi normal tuh ngembun guys. Jadi gue inget banget di pantai panas, ada angin berhembus gitu ya, itu ngembun. Sekarang di kondisi yang sama itu nggak ngembun. Cuma pada saat itu gue coba tes di depan kipas tuh masih ngembun. Gue semprot kipas gitu. Akhirnya gue coba, gue beli dry box, gue masukin dry box, terus gue taruh silika gel dalamnya, gue taruh di dry box itu 2 hari. Nah, sebelum gue taruh di dry box, itu gue sengaja bikin embun dulu, gue semprotin ke AC. Semprot lama, dia ngembun kan? Ya udah, dalam kondisi SIM card terbuka, SIM tray terbuka, gue masukin ke dry box. Itu gue lakuin 2-3 kali, habis itu gue diemin di dry box dalam kondisi SIM tray terbuka selama 2 hari. Setelah itu, nggak pernah ngembun lagi. Gue udah sempat nyobain juga nge-record video 4K di mobil yang berjalan. Nah, kamera kan berarti diterpa angin kenceng gitu. Itu juga nggak ngembun. Gue bawa ke gunung, nggak ngembun. Gue bawa kemana-mana ngembun. Satu-satunya dimana dia ngembun adalah kalau lo sengajain bener-bener semprot ke AC. Which, Find X7 Ultra pun itu sama. Tapi memang setelah gue lakuin semua ritual dry box itu, ngembun, walaupun disemprot AC itu ngembun, tapi hilangnya lebih cepat dibandingin dulu gitu loh. Kalau dulu sebelum gue begitu udah ngembun tuh lama tuh ngilangnya tuh 5 menit baru hilang. Ini nggak ngembun, lo keluarin dari AC, dia ngembun, lo diemin nggak nyampe semenit, dia hilang. Tapi apapun ceritanya ya kan, sebaiknya handphone flagship apalagi ya kan, out of the box nggak boleh begitu, quality controlnya harus lebih baik. Benar. Walaupun yang tadi gue bilang ya, semuanya tuh sebenarnya ngembun. Semuanya tuh yang kita coba, yang biasanya sih sebenarnya nggak semua sih. Ini nggak. Ini nggak ngembun. Ini karena dia nggak ada IP68, dia nggak ngembun. Cuma yang HPP Tiongkok gitu kayak Find X7 Ultra, Honor gue coba juga, itu hampir semuanya ngembun. Cuma tidak segampang di Xiaomi 14. Intinya gitu. Jadi kalau kita mau ngasih statement yang benar adalah hampir semua smartphone yang ada IP68-nya itu bisa ngembun. Namun out of the box tidak semudah, ngembunnya itu tidak semudah di Xiaomi 14. Itu adalah statement yang menurut gue 100% akurat. Jadi tetap aja nggak boleh, bener. Masa lo beli flagship expected untuk melakukan semua troubleshoot sendiri kayak gue gitu kan? Gue take it serious, gue pengen tahu. Gue orangnya ngulik lah. Tapi kan banyak juga orang di luar sana yang nggak mau beli, ya udah tahu beli aja. Tahu beli, tahu beres. Next, soal software menurut gue paling bagus no debate adalah Galaxy S24. Dengan One UI 6.1-nya dia paling mateng, terus juga fiturnya paling rich, dengan Galaxy AI-nya juga
Itu menurut kita berdua bukan gimmick ya. Itu benar-benar berguna gitu. Box. Terus update-nya juga paling panjang, 7 kali Android update. Terus juga, dan nggak cuma update promise yang panjang, tapi juga maksudnya on time. Selalu datangnya itu tiap bulan, security patch datang dengan perbaikan-perbaikan. Kita nggak bisa bilang hal yang sama dengan seperti Xiaomi 14 misalnya. Dia 4 kali ya? Iya. 4 kali update. Terus udah gitu, ya oke lah, HyperOS mungkin bukan buat semua orang. Banyak yang bilang terlihat murah, terlalu rame. Cuman ya itu soal selera lah. Tapi saran dari gue, kalau emang misalnya kalian merasa Xiaomi 14 itu secara UI terlalu cheap, gue ada beberapa tema yang bisa kalian download dan mostly itu free. Itu menurut gue sedikit mengupgrade tampilannya lah, memperbaiki. Jadi nggak sama tuh Xiaomi 14 UI-nya sama kayak misalnya Redmi yang 4 jutaan, 5 jutaan gitu loh. Dan hayolah untuk security patch-nya lebih on time lagi ya. Karena kedua handphone lainnya yang di sini tuh udah sampai bulan April. Ini udah mau masuk Mei bentar lagi. Ini masih Maret, men. Masih Maret. Iya. Setidaknya yang di global emang begini nih. China punya tuh rajin loh. China punya tuh ROM-nya tuh rajin banget diupdate. Tapi yang global emang ketika Xiaomi 14 atau Xiaomi mencoba untuk naik kelas, salah satu yang harus dipikirkan juga adalah itu, software update yang on time. Tiap bulan harus dapat. Gitu loh. Jadi bukan cuman harga yang naik, terus fitur memang secara build quality yang naik, terus kameranya dibagusin, enggak, tapi dari OS pun harus dipikirin. Harus tiap bulan gitu loh. Itu barulah benar-benar namanya flagship experience. Sedangkan untuk iQOO 12, dia janjinya emang yang paling rendah di antara ketiga handphone ini untuk Android update-nya ya. Upgrade-nya cuma dapat 3 kali doang dia. Oke. Ya kan? Terus Vantage OS tuh makin kemari ya udah berasa plain banget lah ya. Udah waktunya untuk Origin OS dihadirkan di Indonesia supaya makin level up lagi. Tapi ya walaupun begitu, men, ya iQOO 12 tetap lebih on time daripada Xiaomi 14. Ayo soal update-nya ya. Iya. Masuk ke battery and charging. Battery and charging ini yang menang, yang comes on top adalah iQOO 12 karena dia baterainya paling gede ya, karena dia bukan smartphone compact kan. 5000 mAh dan ngecas juga paling kencang 120 watt. Ngecas full tuh di bawah setengah jam. Itu full dari 0 sampai 100. Betul. Sementara yang ada di bawahnya itu adalah Xiaomi 14. Xiaomi 14 baterainya memang kecil, 4610. 4610. Chargingnya bisa 90 watt. 90 watt. Itu kira-kira 30 sampai 40 menit lah ya, dari kosong sampai full. Dan yang paling parah adalah Samsung Galaxy S24 udah nggak dapet charger, ya kan? Charger juga cuma support 25 watt, which artinya itu ngecharge dari kosong sampai full tuh bisa, gue tes tuh bisa 1 jam 10 menit, ya kan? Ya. Udah gitu, ya baterainya juga ya paling boros ya 4000 mAh kan? 4000 mAh versus 4600 di Xiaomi plus 5000 di iQOO. Jadi soal baterai, soal charger, soal charging, ini paling kurang ya? Paling kurang. Jangan lupa soal SOT, men. Kita bicara angka. Untuk iQOO itu kurang lebih bisa dapat SOT 6 jaman, sedangkan untuk Xiaomi 14 kurang lebih 5,5 jam, dan Samsung Galaxy S24 baterainya kurang lebih SOT bisa dapat sekitar 5 jam ya. Dan itu semua kurang lebih kita lakukan dengan rutinitas testing yang sama. Hal-hal perintilan lainnya yang penting juga yang kita harus bahas adalah stereo speaker, man. Ini semuanya udah punya stereo speaker ya. Kalau disuruh pilih di antara ketiga handphone ini, menurut gue juaranya adalah Xiaomi 14. Karena dia suaranya tebel, bassnya masih berasa bulat lah, ya kan? Cuman memang kalau soal clarity, itu menurut gue S24 yang paling baik. Sedangkan iQOO 12 paling kurang nih di antara ketiganya. Soal vibration motor atau haptic feedback, yang dua ini, Xiaomi 14 dan iQOO 12 levelnya tuh sama ya, same level, flagship grade, empuk. Top banget. Galaxy S24 juga sebenarnya bagus, cuma tidak di level yang sama dengan iQOO 12 dan Xiaomi 14. Sedikit di bawah. Terakhir,
IR Blaster. Di antara ketiga handphone ini yang punya adalah Xiaomi 14 dan juga iQOO 12. Cuman memang orang suka salah kaprah men, sama Xiaomi 14 dikirain nggak punya. Padahal punya, cuman di kamera bukan di frame-nya. Di daerah kamera island-nya ya. Ya. Alright, itu adalah komparasi antara Galaxy S24, iQOO 12 dan Xiaomi 14. Kita recap dulu deh. iQOO 12, kelebihannya banyak juga ya. Harganya lebih murah. Ya. Storage gede, RAM gede, terus juga secara fotografinya cakep, layarnya lega, baterainya gede, SOT-nya panjang, chargingnya cepet. Sedangkan untuk kekurangan iQOO 12, secara brand, gengsinya belum dapat. Karena masih brand baru, masih mencoba brand building brand awareness, ya kan, belum dapat lah gengsinya. Terus videonya harusnya bisa di-improve lagi, terutama kamera depan. Sekarang udah apa-apa konten tuh udah berbasis video ya. Terus terakhir soal desain ya udah bagus, udah oke, cuman ya masih kalah premium lah dibandingkan keduanya. Terus buat Xiaomi 14, kelebihannya adalah ini handphone compact yang komplit ya. Punya wireless charging, kemudian juga punya rating IP68, kameranya powerful juga, baik fotografi maupun videografi, dan software supportnya juga panjang. Complete package lah buat sebuah handphone. Dan desain yang premium juga, yes. Ya kan? Kekurangannya apa? Untuk kekurangannya Xiaomi 14, kalau mau dibilang brand juga nggak bisa, karena udah ada branding Leica sekarang. Overall handphone ini all-rounded dan bagus banget gitu ya. Cuman memang kalau ada satu yang menjadi kekurangan ya, menjegal ini supaya menjadi the best banget adalah masalah embun, men. Gue bisa menghilangkan embun itu, tapi gue yakin nggak semua orang mau melakukan hal itu. Terakhir, Galaxy S24. Kelebihannya ada di software, terus juga Galaxy AI yang berguna banget, at least buat kita berdua. Terus cara gengsi merek juga, gengsi brand juga dapat Samsung. Terus terakhir, semua fitur flagship yang ada di Xiaomi 14 juga ada di sini. Kekurangannya, charging yang termasuk pelan di 2024, baterai yang ya paling kecil, paling boros juga. Dan yang terakhir, fotografi ya dibilang jelek juga enggak, cuman ketika dibandingkan, ya iya dia paling kurang. Oke, di antara ketiga ini pemenangnya siapa? Menurut kami berdua, nggak ada. Karena setiap handphone ini ya serve kategori atau segmen yang berbeda. Kalau kalian gamer, terus juga kalian tech enthusiast yang udah ngerti, sering nonton review, terus tahu brandnya iQOO, ya iQOO no brainer banget, value deal banget. Betul. Untuk harga 11 juta udah dapet semua yang ditawarkan. Tapi kan buat orang yang jarang nonton review, nggak tahu brand iQOO itu apa, walk in datang ke toko dikasih iQOO juga mungkin mereka nggak akan tahu itu brand apa nih. Mungkin mereka lebih tahu Xiaomi. Betul. Nah, ke Xiaomi secara branding udah lebih kuat, betul, ya kan? Dan menurut gue ini serve market yang lebih adventurous, yang pengen fotografi, videografi berkarakter, terus juga juga nonton review juga udah tahu segala macam kekurangan kelebihannya. Dia akan tertarik dengan Xiaomi 14 ini. Dan terakhir Galaxy S24 ini buat kalian yang pengen main aman, pengen play it safe. Kalian udah tahu brand Samsung, udah pernah pakai Samsung, kalian juga tahu gengsinya dapat. Memang dia tidak bisa menawarkan spek yang terbaik di antara ketiga smartphone ini, enggak. Tapi memang kata kuncinya adalah di reliability. Itu aja, men. Tapi ini gue tahu netizen ini pasti bakalan nuding yang enggak nih kalau kita nggak ada satu winner, ya kan? Tapi memang bener di script kita tuh nggak ada satu winner. Cuman ya udah deh, subjektif aja. Lu pilih apa, gue pilih apa, gue countdown, 3, 2, 1, kita sama-sama sebut. No, not scripted ya. Oke, siap? 3, 2, 1. Xiaomi 14. iQOO 12. Nah, itu nggak usah tanya kenapa. Alasannya yang tadi udah disebutkan, subjektif. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa. Gue Satis, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.